Welcome back to my channel. Boom. Kali ini gue bakal ngebahas seorang pengusaha sukses yang berasal dari Lampung. Dia mempunyai penampilan yang nyentrik, penampilan yang nggak biasa seperti pengusaha yang lain. Siapa lagi kalau bukan Bambang Mustari Sadino, atau biasa dipanggil Om Bob. Bob artinya bukan orang biasa. Jadi Om Bob itu berasal dari kata Bob, B bukan, O orang, B lagi biasa. Jadi Bob Sadino itu bukan orang biasa. Lahir pada tanggal 3 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Sejatinya Om Bob ini adalah orang Muslim. Sebenarnya dia terlahir di keluarga yang kaya, yang berkecukupan ya. Tapi orang-orang gak menyangka kalau Om Bob itu cuma tamatan SMA. Di usia ke-19 tahun, orang tua Om Bob Sadino meninggal dunia. Dan dia diberi warisan seluruh dari harta kekayaan keluarganya. Tetapi dia mempunyai 5 orang saudara, udah nggak butuh lagi harta warisan itu. Jadi warisan itu dikasih buat Om Bob semuanya. Dan pastilah dia jadi orang kaya yang tajir melintir. Ternyata dia nggak langsung usaha, nggak langsung dia jadi orang sukses, nggak. Tapi dia berkeliling dunia dan menghabiskan harta-hartanya. Dia itu merantau ke Belanda. Dan di Belanda, dia mempunyai mobil Mercedes-Benz tahun 1960. Di Belanda, Om Bob bekerja di Jakarta Lilot yang ada di Amsterdam. Dan juga dia sempat dipindahkan ke Hamburg, Jerman. Nggak cuma dia dapat uang dari pekerjaannya itu yang banyak, tapi dia juga dapetin tambatan hatinya, yaitu istrinya yang bernama Solami Sojot. Solami Sojot, itu nama istrinya. Ya kalau zaman dulu namanya itu tuh Soe. Setelah dia mempersunting Solami, ia juga memberanikan diri untuk memberhentikan kerja di Belanda. Tekad Om Bob Sadino untuk menikahi Solani itu bermodalkan cuman nekat aja. Jadi dia bilang kalau dia itu tuh nggak miskin, tapi dia cuma memiskinkan diri. Itu yang dia bilang waktu dia mau menikahkan istrinya Solami. Om Bob Sadino meninggalkan Belanda pada tahun 1967 bersama istrinya dan kembali pulang ke Indonesia. Dia membawa 2 mobil Mercedes-Benz miliknya, dan 1 mobilnya itu dijual untuk beli sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta. Di situ dia mulai merintis usahanya dan dia bekerja sebagai supir buat kendaraannya ia sendiri. Maksudnya dia menyewakan mobil miliknya itu yang satu. Kan yang satu lagi udah dijual tuh. Jadi dia masih punya 1. Dia nyewain mobil itu dan dia yang jadi supirnya. Jadi dia nyewain mobil ke orang-orang dan dia tuh jadi supirnya, sopir di mobilnya dia sendiri. Pada saat itu Om Bob mengalami kecelakaan. Nggak lama, sekitar selang 1 tahunan. Itu dia mengalami kecelakaan dan mobilnya itu hancur. Di situ dia sempat stres. Pada saat itu dia nggak punya uang buat benerin mobilnya. Dan dia memutar otak untuk bekerja, berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang. Dan dia nggak dapat ide, satupun ide dia nggak dapat, dan akhirnya dia menjadi kuli batu. Dia jadi kuli batu, itu gajinya hanya Rp 100 rupiah waktu itu. Jadi Om Bob itu memang udah mentok, dia nggak punya pikiran lagi kayak gimana ya biar gua dapat duit. Akhirnya dia terjun buat kerja jadi kuli. Di tengah depresinya Om Bob dapat pencerahan, mulai bisnis usahanya. Dia dapat ide itu dari Sri Mulyono, salah satu temannya. Dia bilang kalau di saat itu dia harus memelihara ayam karena itu berpeluang. Terus Om Bob itu mulai berpikir, ternyata oke juga nih mau melihara ayam. Karena telur di Indonesia itu beda dengan telur dia di sana waktu di luar negeri, di Belanda. Akhirnya dia, wah kayaknya kalau telur di Belanda di sini nggak ada. Jadi dia mulai bisnis telur. Dia tanya sama temennya yang ada di Belanda, bibit ayam yang bisa bertelur dengan telur seperti yang di Belanda. Karena telur di Belanda itu ukurannya besar-besar, beda kayak di Indonesia. Akhirnya dia menghubungi temennya dan minta bibit ayam untuk berternak di Indonesia. Terus dia juga nyampein kalau temannya harus nyariin buku-buku panduan untuk memelihara ayam karena dia nggak pernah melihara ayam di Indonesia. Om Bob mulai itu dan ternyata bisnisnya nggak langsung lancar gitu aja. Jadi orang-orang Indonesia tuh masih heran dan masih nggak percaya kalau telur ayam Om Bob itu benar-benar bagus. Jadi telurnya itu jarang laku. Dia masarinnya di setiap rumah, dia tawarkan kepada orang yang pemilik rumah. Tapi
jarang ada yang mau, bahkan tidak ada yang mau. Yang mau itu cuman orang-orang asing yang ada di Belanda. Yang dari Belanda ada di Indonesia, itu orang-orang asing itu yang mau telurnya Om Bob. Karena istri Om Bob dan Om Bob sendiri itu fasih berbahasa Inggris, bahasa asing. Jadi orang asing itu pun mau beli telur-telurnya. Dan semakin lama kelamaan telurnya itu berkembang. Dan akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya itu. Mulai dari perharinya itu dia cuma laku beberapa butir, jadi dia banyak peminatnya. Dia bahkan bisa menjual sekitar ribuan butir pada saat tahun 1970-an. Itu dia udah punya supermarket malah, atau milik supermarket dia sendiri. Menurutnya tidak perlu banyak teori jika ingin maju, itu kata Om Bob. Dan dia memberanikan diri untuk memulai bisnis supermarketnya itu yang bernama Kemcik. Nama Kemcik untuk masyarakat lokal itu memang terbilang sangat asing pada waktu itu. Karena Om Bob memang menargetkan Kemcik itu buat masyarakat yang asing atau orang-orang asing dari luar Indonesia. Keberhasilan Kemcik diikuti dengan datangnya lagi perusahaan dia yang bernama Kemfood. Itu dia sekarang sudah mulai meroket karena hasil penjualannya itu lumayan baik. Banyak yang membeli itu masyarakat asing ya, yang mungkin di Indonesia itu masyarakat asing kan masih di kelas-kelas atas gitu. Pada waktu itu masyarakat lokal Indonesia yang tahunya cuma pasar, cuma sayuran-sayuran yang di pasar, terus belum tahu kalau Kemcik itu memang berkualitas. 10 tahun berselang, Om Bob kembali membuat supermarket baru yang bernama Kem Farm. Dan itu berbeda dengan yang lainnya karena Kem Farm itu memang khusus menjual sayur-sayuran segar. Dan tujuannya itu terbilang mulia karena dia ingin bekerja sama dengan petani lokal yang ingin mengembangkan usahanya. Bob Sadino juga bisa dibilang pionir dalam memperkenalkan sistem hidroponik kepada orang-orang. Karena waktu itu dia menanam sayuran itu bukan di tanah, tapi di dalam pipa-pipa yang dia susun. Pada saat pertama, lobak, ubi, dan terong itu menjadi produk andalan Om Bob Sadino. Sebagai pengusaha sukses, Om Bob Sadino itu cuma berpakaiannya itu kemeja, terus sama celana jeans, itu pendek. Jadi dia tuh gak pernah nonjolin kemewahannya dia, gak pernah. Gak kayak orang-orang yang cuma punya mobil udah pakai jas, mobil doang, padahal mah gak tahu kan. Tapi Om Bob ini memang benar-benar sederhana. Bahkan ada sempat yang nanya kenapa sih kok pakai pakaiannya seperti ini. Om Bob juga menjawab, mendingan saya pakai celana pendek hasil dari uang saya sendiri, atau berpenampilan rapi tapi hasil dari uang rakyat. Itu sebenarnya yang paling dikangenin dari Om Bob. Dia itu sederhana, dia tuh nggak pernah nunjukin kalau dia itu benar-benar pengusaha sukses yang banyak uang, enggak. Dia tuh sederhana aja orangnya tuh memang orang yang aneh tapi dia luar biasa, makanya disebut Bob, bukan orang biasa. Itulah Om Bob Sadino. Tips dari Om Bob Sadino yang paling diingat itu kalau ingin sukses langsung terjun. Caranya itu langsung terjun aja, nggak usah banyak mikir, langsung aja usaha. Karena orang usaha itu, katanya Om Bob, bukan cari untung, bukan, tapi cari rugi. Itu kata Om Bob. Om Bob itu usaha cari rugi. Karena orang yang usaha itu nggak mungkin untung terus, pasti ada ruginya. Jadi antara rugi sama untung itu ya sama aja. Jadi kalau mau sukses, ya itu bebas. Kalau kita hidup bebas, dan pikiran kita bebas, itu udah pasti sukses. Tapi kalau orang yang ruwet sama pikirannya, walaupun dia banyak uang, itu dia belum sukses. Karena apa? Karena dia masih banyak pikiran yang lain. Kalau Om Bob enggak, sukses itu bukan kayak gitu. Sukses itu gimana caranya kita buat bebas. Bebas berpikir, bebas bergerak, dan bebas mau kemana aja. Itu yang katanya Om Bob. Kalau orang sukses itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, nggak perlu banyak duit. Yang penting kita bahagia. Udah itu aja. Om Bob Sadino meninggal pada tanggal 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun di Jakarta. Jadi pelajaran yang paling mengesankan dari Om Bob Sadino ini ya orangnya tuh simpel, nggak banyak mikir, nggak. Jadi dia kalau mau sukses ya udah langsung aja kita kerja, nggak usah mikir-mikir ini mau kayak gimana. Terus jangan mau kita kerja di tempat orang kalau mau sukses. Jadi ada juga istilah yang bilang kalau sekecil apapun usaha yang kita buat, kita adalah bosnya. Bahkan kalau mau pinter itu nggak harus, kalau mau sukses itu nggak harus pinter. Bodoh aja itu kita sebenarnya malah jadi sukses. Karena orang bodoh itu mikirnya cuma buat makan aja, nggak mikirin buat aneh-aneh, nggak kayak orang pintar yang banyak mikir, nggak. Bahkan orang pintar kebanyakan dia jadi pegawai, bukan jadi bosnya, jadi pegawai. Jarang yang orang yang pintar itu dia tuh langsung jadi bos, itu nggak.
Tapi kalau pengusaha itu gak harus pintar sih, yang penting berani, jujur, tekun, dan nggak usah banyak mikir. Terus goblok, itu kata Om Sadino. Kalau mau jadi pengusaha itu kayak gitu aja, jadi nggak usah banyak-banyak mikir. Jadi cukup sekian cerita pembahasan gua buat almarhum Om Bob Sadino atau Bambang Mustari Sadino. Yang mudah-mudahan bisa jadi motivasi kalian buat sukses ke depannya. Amin. Jadi terima kasih udah ngeliat nonton channel. Oke, terima kasih udah nonton channel gua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke mana sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time.